Ada yang bisa dibantu? Ini saya mau konsul terkait masalah saya. Harus registrasi dulu atau gimana? Oh, baik. Untuk SOP-nya mungkin kakak bisa isi nama dulu ya di daftar tamu. Nanti perlu dipanggil atau saya langsung ke Nanti jadi gini kak, untuk sekarang itu konselornya sedang ada tamu. Nah nanti mungkin kakak bisa menunggu di waiting room, nanti dipanggil setelah tamunya selesai. kasih? Nggak bisa ya? Iya. Berarti mbak Mbak, selamat duduk. Iya, Bu. selamat pagi Mbak Dila. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi kesini naik apa Mbak? Tadi saya kesini naik Gojek, Bu. Ada kendala nggak Mbak tadi pas perjalanan ke sini? Tadi sih pas perjalanan lumayan macet sih, Bu, terus juga panas. Ya, soalnya saya tinggalnya daerah Balikpapan, jadi kesini lumayan jauh. Oh iya, lumayan jauh ya Mbak. Oke baik, sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Nursafitri. Di sini saya sebagai konselor di lembaga sosial Antika. Tugas saya sebagai konselor adalah membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya, dan tugas saya adalah mendukung klien dalam menemukan solusi untuk menghadapi masalah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang lembaga kami. Lembaga kami sudah berdiri sejak 2010 dan lembaga kami memiliki reputasi yang baik dalam melayani konseling pada klien dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan klien yang bermacam-macam. Kami memiliki tim konselor yang berpengalaman dan terlatih, dan juga memiliki program konseling yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Di sini kami juga memperhatikan pentingnya privasi dan kerahasiaan klien, sehingga klien dapat merasa nyaman dan aman dalam bercerita tentang masalahnya. Apa sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Belum pernah. Ini adalah pertama kali saya datang ke lembaga sosial untuk melakukan konseling. Lalu Mbak tahu lembaga ini dari mana Mbak? Saya tahu lembaga Antika ini dari teman saya. Teman saya merekomendasikan untuk datang ke sini. Tujuannya supaya saya bisa berbagi masalah saya, kemudian bisa mencari solusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait konseling ya, Mbak. Jadi, konseling merupakan komunikasi antara konselor dan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien dengan cara berdiskusi bersama. Nah, walaupun saya di sini sebagai konselor, bukan berarti saya yang lebih tahu, tetapi saya dan Mbak berdiskusi bersama-sama untuk mencari solusi dan masalah yang Mbak hadapi saat ini. Oh iya Bu, mau bertanya terkait konseling seperti ini, untuk pembayarannya seperti apa dan apakah ada kontrak dalam sesi konseling ini? Sangat baik. Untuk pembayarannya nanti bisa langsung sebelum sesi konseling atau setelah sesi konseling. Nanti bisa ditanyakan di resepsionis, bisa langsung ataupun transfer. Dan untuk waktu konselingnya adalah di lembaga kami, waktu yang ditetapkan adalah 25 menit. Tetapi jika Mbak merasa ingin menambah, maka bisa. Tapi jika sebelum waktu 25 menit Mbak merasa cukup, maka sesi konseling bisa dicukupkan. Jadi bagaimana untuk kesepakatannya, Mbak mau sesi konselingnya berapa lama waktunya? Sepertinya sesi konseling kali ini karena saya baru pertama kali, saya rasa 25 menit itu sudah cukup bagi saya.
Baik, jadi bisa kita mulai saja ya sisi konselingnya. Baik Bu. Baik, tadi udah dijelaskan ya Mbak ya untuk kontrak kita, terus kemudian dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan. Jadi kita bisa mulai sesi konseling kita siang ini. Silahkan Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada saya? Jadi itu saya punya pacar Mbak. Saya dulu kenalnya di kampus ini juga. Nah, awalnya tuh kita cuma teman aja. Kebetulan dia juga teman saya dulu. Dia orang baik, perhatian. Pokoknya tipe idaman cowok pada dirinya. Itu gak lama kita pacaran Mbak. Terus kita pacaran selama 4 bulan sekarang ini. Nah, belakang ini pacar saya itu orangnya posesif banget. Terus kalau misalnya saya jalan sama cowok atau chatan sama cowok, pacar saya tuh gak terima Mbak. Tapi giliran saya dia yang ngajak cewek, terus ngajak jalan cewek, nah, dia tuh malah nyari alasan lain biar ya itulah pokoknya Mbak. Jadi Mbak itu ketemu pacarnya di UIN. Jadi dulu cuman suka-sukaan, terus 4 bulan ini menjalin hubungan gitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu kan tadi katanya posesif ya Mbak ya. Itu posesif seperti apa ya Mbak? Ya kalau misalnya saya chatan sama cowok dia cemburu, terus sering marah-marah Mbak. Saking saya juga nggak tahu ya, orang pacaran kan begitu kan Mbak. Tapi giliran itu tadi kalau misalnya giliran saya dia chatan sama cewek lain, nah itu tuh kalau saya posesif balik ke dia nggak terima Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, itu masnya kayak gitu tuh udah dari awal pacaran atau baru-baru ini, atau mungkin Mbaknya dulu sempat berantem terus habis berantem masnya tambah posesif seperti itu? Awal ketemu itu baik Mbak, terus selama 3 bulan pacaran juga masih baik, orangnya masih perhatian, masih sering chatan, sering komunikasi. Terus ya semenjak dia kenal sama cewek-cewek lain, terus tuh mungkin udah sama saya juga nggak nyaman atau gimana, tapi dia tuh masih sayang gitu. Si kan pacar aku kan seneng ngelarang-larang aku Mbak. Waktu itu aku tahu orang larang dan posesif itu kan pasti dia tuh tandanya sayang, masih cinta gitu. Aku juga masih sayang sama dia. Berarti Mbak masih sayang, Mbak juga tahu kalau masnya itu masih sayang sama Mbak, gitu ya Mbak ya? Ya benar Mbak. Ya tapi gimana Mbak, soalnya tuh ini kan bisa dibilang hubungannya nggak sehat, terus nggak adil juga buat aku. Masa dia boleh ngelakuin itu sedangkan aku enggak? Gitu ya Mbak ya, nggak enak ya dia bisa jalan sama temennya, tapi Mbak padahal Mbak jalannya bukan dalam rangka jalan, dalam rangka memang ada kepentingan gitu ya, tapi nggak boleh. Benar banget Mbak. Jadi ini Mbak tuh di sini merasa tidak adil aja karena kenapa sih dia boleh posesif ke Mbak tapi Mbak nggak boleh posesif ke dia gitu, seperti itu Mbak? Ya itu sih, aku merasa kayak gitu. Maksudnya kan ya Mbak ya, kalau dipikir-pikir tuh ya hubungan ini kan udah nggak benar gitu loh Mbak. Masa dia boleh tuh jalan gitu sama temen ceweknya, terus pas aku ada kebutuhan gitu sama temen cowok dia marah-marah, kan itu tuh nggak sehat gitu loh Mbak. Tapi tuh aku nggak mau kalau bisa sama dia, gimana ya Mbak ya, kayak
aku terus gitu loh yang ngertiin dia tuh gimana ya. Ya, tapi saya boleh tahu nggak gimana perasaan Mbak sekarang ini menghadapi hubungan yang seperti ini? Capek mbak, maksudnya tuh dikit-dikit berantem, terus berantemnya tuh ya itu tuh aja gitu loh mbak, kayak 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 nggak adil gitu loh mbak, kayak yang tadi aku omongin itu tuh nggak adil gitu loh. Aku terus yang ngertiin dia soalnya, tapi aku sayang sama dia mbak. Yang bikin Mbak sayang banget sama dia tuh apa Mbak? Banyak sih mbak. Mungkin bisa disebutin? Jadi tuh sebelumnya tuh aku nggak pernah diperhatiin kayak gini. Dia tuh cowok pertama, jadi kan dia dulu pernah aku pacaran, cuman nggak pernah gitu loh diperhatiin sampai kayak gini gitu. Cuman ya itu dia tuh nyebelinnya tuh kayak gitu. Kadang dia kalau keluar sama teman ceweknya tuh boleh, tapi aku nggak boleh gitu. Makanya aku tuh sayang banget gitu loh mbak. Terus nanti kalau aku dapat lagi sama nggak kayak gitu gimana kan, ya aku kayaknya dia mbak, cuma kayak dia kok gitu terus gitu loh. Berarti di sini Mbak tuh merasa sedih. Iya, bener. ya sedih, capek, pengen marah. Iya, tapi aku sayang banget sama dia Mbak. Oh gitu ya. Tadi kan Mbaknya udah bilang kalau Mbak sama pasangannya tuh udah merasa capek, marah, sedih gitu. Kira-kira capek yang Mbak rasain itu seperti apa? Capek lah mbak, maksudnya tuh kayak aku tuh juga pengen gitu loh, kalau dia nggak ngebolehin aku ya dia juga harusnya nggak, jangan jalan sama cewek lain juga gitu. Karena kan dia tuh nggak boleh nyoba ya aku deket sama cowok gitu. Cuman dia tuh kalau jalan sama cewek tuh dibuat story segala tek-tekan gitu mbak. Maksudnya kan itu nyebelin gitu loh mbak, aku tuh capek, aku tuh ya kalau dia gak ngumpulin aku kayak gitu, dia tuh harusnya juga kayak gitu kan, itu yang adil kan maksudnya tuh. Itu nyebelin banget gitu loh, capek kayak gitu terus kan, capek ya mbak ya kayak gitu. Aku tuh ya mbak ya dulu tuh kalau digituin tuh aku tuh bisa gitu loh menahan. Tapi yang kemarin tuh, barusan kemarin itu dia tuh marahnya tuh ya Allah mbak, marah besar banget gara-gara aku pulang tuh itu malam kan, terus aku dianterin sama cowok gitu dan dia ternyata nungguin di depan kos aku. Oh, Mbak pulang sama cowok berarti ya? Ya, ya kan waktu itu mbak pulangnya tuh, jadi kan kita habis kelompokan kan, kerja kelompok gitu 4 orang. Nah yang nggak bawa motor tuh cewek semua kan, aku sama temenku cewek, terus yang 2 tuh cowok. Ya kami satu-satu kan, aku dianterin temanku satu, terus temanku yang cewek itu dianterin juga temanku satu. Dan dia tuh marah kayak sampai sumpah seraput gitu loh mbak. Ya aku tahu itu pulang malam, tapi kan dianterin cowok juga, terus dia juga katanya udah nunggu, tapi emang waktu itu tuh dia nggak ada bilang gitu kalau nunggu. Aku juga nggak paham, emang sebelum itu juga sempat berantem sih, kita nggak ada gitu kayak kontakan gitu. Cuman maksudnya kalau mau nunggu ya bilang gitu loh, kan aku nggak tahu waktu itu aku jaga kelompok, terus dia tuh nggak nerima. Sampai temenku tadi tuh mau ditonjok sama dia, aku marah-marah sampai di depan kos dulu, sampai temen kos tuh keluar. Aku kesel banget di situ deh, kayak aku tuh capek gitu, cuma aku tuh masih sayang gitu sama dia. Oh gitu ya. Mbak pernah nggak menyuarakan capek dan kesalnya Mbak kepada pasangan Mbak? Gak pernah sih. Oke, tadi kan dari tadi Mbak tuh katanya sayang ya, tapi dari tadi mendengarkan cerita Mbak tuh masih menceritakan sedih.
sedih dan capeknya Mbak ke pasangannya Mbak. Terus sekarang Mbak maunya seperti apa? Ya, aku maunya sih lanjut aja Mbak, karena ya aku cuma sayang dia. Oke, berarti Mbak tuh masih menginginkan hubungan ini tetap berlanjut ya, walaupun dari awal Mbak sudah menceritakan bagaimana sedihnya Mbak, kesalnya Mbak terhadap pasangan Mbak, kemudian marah, tapi tetap saja Mbak masih ingin hubungan ini tetap berlanjut. Mbaknya masih sayang sama masnya, pacar atau pacarnya, dan pengen ngelanjutin. Nah, tapi dari mendengar cerita mbaknya tadi, mbaknya seperti pengen udahan, pengen putus gitu Mbak. Ya iya Mas, kan namanya juga cewek kan. Apalagi saya juga masih sayang sama dia. Ya, tapi kan aku juga capek gitu loh Mas. Masa aku yang harus ngingetin, padahal dia tuh cowok, harusnya dia tuh lebih ngerti lagi daripada aku, harus lebih peka. Ya intinya aku capek Mas. Gitu. Saya paham Mbak mengenai apa yang Mbak utarakan, tapi Mbak pernah mencoba nggak kayak berkomunikasi atau membicarakan lebih dalam antara ya berdua lah, saling kepala dingin untuk berbicara mengenai hubungan mbaknya? Sejauh ini belum sih Mas. Nah, itu mungkin saran dari saya itu dilakukan Mbak, dengan mbaknya melakukan komunikasi berdua itu akan membuat apa ya, seperti permasalahan mbaknya itu, asalkan mbaknya nggak menutupi sesuatu, masnya juga nggak menutupi sesuatu, pokoknya saling terbuka lah, berkomunikasi dengan pola dingin. Itu sebaiknya mbaknya mencoba itu. Mungkin mbaknya bisa mencoba saran dari saya yang tadi. Ya boleh deh Mas, nanti saya coba. No, saya menghargai mbaknya udah mau mencoba, tapi mungkin saya akan cerita flashback lah sama pengalaman saya dulu Mbak, waktu saya sebelum nikah sama istri saya. Dulu saya pernah ngalamin seperti, kurang lebih seperti mbaknya, kasusnya mbaknya, permasalahannya mbaknya itu. Dulu saya klarifikasi apa ya namanya, menyudahi apa ya, konflik itu tuh dengan berkomunikasi sama istri saya dulu. Hampir juga mau putus, mau gini lah, gitulah. Setelah saya berkomunikasi dengan, pada saat itu berkomunikasi dengan istri saya, hubungan itu kembali membaik Mbak, karena sudah saling terbuka gitu. Oh gitu ya Mas, sudah nanti saya coba ya Mas ya sarannya. Sebelum kita melanjutkan lagi diskusi kita, sepertinya ada yang belum sempat kita diskusikan. Nah, mungkin setelah proses konseling yang panjang ini, mungkin bagaimana perencanaan Mbak untuk hubungan Mbak ke depannya lagi itu gimana? Terkait itu nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan pasangan saya secara jujur dan terbuka. Nah, contohnya gimana ya Mbak? Contohnya nanti kayak saya berbicara tentang kebahagiaan, terus kekhawatiran atau kecemasan saya, terus juga kekecewaan saya juga. Berarti lebih terbuka Mbak ya? Iya. Oh iya Mas, kemarin itu juga saya tuh sempat membaca buku. Nah, bukunya tuh novel, kisahnya itu hampir sama dengan kisah percintaan saya gitu. Wah, sangat menarik ya Mbak ceritanya Mbak tentang novel yang Mbak baca. Mohon maaf Mbak ya, karena waktu kita ini terbatas. Bagaimana kita berfokus lagi pada perencanaan yang Mbak ke depan untuk hubungannya Mbak. Kira-kira gimana Mbak ya? Kita fokus lagi ke perencanaan itu. Baik Mas, nah, agar hubungan kami juga sehat ke depannya, saya akan membangun kepercayaan dengan pasangan saya. Terus saya akan menjadi seorang yang dapat diandalkan dengan memenuhi janji-janji saya dan menunjukkan konsistensi dalam kata-kata dan tindakan saya. Oke. Wah, perencanaan yang Mbak katakan sangat bagus ya. Semoga perencanaan yang telah Mbak tetapkan dan putuskan dapat bermanfaat dan berpengaruh dalam hubungan Mbak agar memiliki hubungan yang lebih sehat.
Karena waktu kitanya akan berakhir 5 menit lagi, mari kita menyimpulkan hasil dari proses konseling ini. Jadi Mbak telah mengatakan, telah menyampaikan juga agar Mbak memiliki hubungan yang sehat, yaitu Mbak membangun hubungan, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, kemudian membangun hubungan yang saling percaya, saling support dan saling respect antara satu sama lain. Kira-kira apakah Mbak siap untuk melakukan perencanaan Mbak? Ya, tentu saja saya siap, Mas. Oke, siap. Saya senang mendengarnya. Saya sangat senang Mbak mendengarnya bahwa Mbak tuh siap untuk melaksanakan perencanaan Mbak. Dengan pengetahuan Mbak yang sekarang, komitmen Mbak, saya percaya bahwa Mbak dapat membangun hubungan yang sehat dengan pasangannya Mbak. Karena waktu kita ini sudah berakhir ya Mbak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam konseling ini, di mana kita bisa mencari solusi yang bersama. Apabila Mbak membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Ya, saya juga pribadi, saya juga terima kasih banyak. Oke. Jadi, dari saya datang ke sini akhirnya saya merasakan manfaatnya gitu. Jadi perasaan saya juga lebih enak, lebih plong, lebih ya enak aja gitu. Itu sudah Mas ya. Ya, baik, semoga apa yang Mbak telah memberanikan diri ke sini dapat berdampak untuk hubungan Mbak ke depannya. Amin. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 telah mempersembahkan praktik konseling dengan tema percintaan. Baik, kami dari kelompok 1 konseling mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang bisa kami tampilkan ini bermanfaat untuk kedepannya dalam praktik konseling dan dapat bermanfaat untuk kami sendiri. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Oke, siap. Dadah. Minal aizin wal faizin. Selamat berlibur.